Saudara sekalian, pagi hari ini saya mau mengajak Anda belajar sesuatu. Ada topik yang saya buat provokatif, wealthy, healthy. Jangan dipikir saya mau berkata ngajari Anda kelimpahan dan mari berolahraga. Ini sesuatu yang berbeda, sengaja saya buat provokatif supaya saudara bisa melihat. Saya baru-baru ini membaca akan artikel-artikel yang menyedihkan sebetulnya. Satu sisi saya mengerti kadang-kadang kalau kita bicara soal kekayaan, kelimpahan, ada teman-teman yang tiba-tiba sudah berkata, mungkin karena dia sudah sangat limpah, sehingga Anda tidak perlu mendengar lagi soal itu. Tapi mungkin justru ada yang berkata, karena itu hal yang selama hidupnya tidak pernah dia bisa raih. Selalu ada kemungkinan dua ekstrim yang seperti itu. Dan saya membaca sebuah artikel, saya berharap ini menolong saudara untuk memahami akan kehidupan dan realita kehidupan. Saudara, ada 3 universitas terkemuka di dunia ini, yaitu Harvard, Princeton, dan Warwick. Mereka membuat sebuah riset. Dan ketika mereka membuat riset, maka ini yang merupakan kesimpulan mereka. Orang yang penuh dengan kekhawatiran, terutama kekhawatiran karena ada banyak hal yang tidak kebayar. Dengan kata lain, ini diteliti kepada orang-orang yang penghasilannya kurang dari apa yang seharusnya mereka butuhkan. Jadi ini bayar ini kurang, tagihan ini nggak kebayar, ini nggak kebayar, ini nggak kebayar. Maka mereka berkata bahwa kekhawatiran akan kekurangan itu menyita begitu banyak porsi dari kapasitas pikiran orang itu. Ini diriset loh. Secara ilmiah mereka mengatakan yang namanya khawatir akan kekurangan itu menyita kemampuan otak kita sampai begitu rupa. Dan mereka menyimpulkan sampai orang itu kehilangan 13 poin dari IQ-nya. Coba Anda renungin. Saya mau tanya jujur dengan saudara, siapa yang punya pergumulan keuangan hari-hari ini? Coba angkat tangan kalau ada. Hati-hati tuh saudara. Itu bisa menyita 13 poin dari IQ saudara. Kalau IQ-mu hari ini 113, tekor tinggal 100. Karena otak ini ternyata seperti bandwidth. Yang kalau dipakai sudah begitu banyak, sisanya tinggal dikit. Dan ini menimbulkan masalah karena tiba-tiba kemampuan otak orang itu bisa ngedrop. Karena kekhawatiran akan banyak hal, akan kekurangan di sini. Oke? Tapi ada lagi yang lebih mengerikan ketika orang membuat riset. Apa dampak kerusakan yang sebetulnya kemiskinan itu bisa hasilkan? Karena banyak orang berkata begini, buat apa kita ngomong semua hal begitu? Saya mau beritahu saudara ini. Ketika di riset nih, anak yang hidup dalam keadaan kekurangan di usia 9 dan 10 tahun itu rawannya luar biasa. Maka anak itu akan terkena pada bagian otaknya. Dan itu otak yang sebetulnya kalau kena pada orang dewasa, orang itu kena namanya stroke. Nah, si anak tidak kena di badannya. Tapi otak itu otak yang bagian di mana saudara bisa bereaksi untuk gini, itu otak yang untuk problem solving. Kalau ada masalah itu otak yang mikir gimana ya caranya ya. Nah itu kalau sebetulnya anak itu hidup dalam kemiskinan karena kurang gizi, kurang makan. Kemudian kalau Anda mengerti jajanan yang di luar banyak kali mengandung racun dan itu yang dimakan. Terus kemudian tidak sekolah, tidak ada bacaan yang cukup buat dia untuk otaknya. Ternyata dikatakan bahwa itu menimbulkan semacam stroke pada otak anak itu. Dan butuh waktu yang cukup lama sebenarnya
untuk bisa dipulihkan. So mari kita belajar melihat betapa mengerikannya yang namanya kemiskinan. Suatu hari, seorang teman, dia cerita apa yang terjadi di Kamboja bertahun-tahun yang lalu. Pada waktu itu mereka baru saja selesai yang namanya perang saudara, dan Khmer Merah baru saja dikalahkan. Kemiskinan di Kamboja pada waktu itu mengerikan sekali. Sekarang saya lihat sudah jauh lebih baik, tapi dulu mengerikan sekali. Ada salah seorang misionari dari Korea Selatan, dia seorang perempuan, dia berapi-api, dia berkata, aku mau pergi ke Phnom Penh, aku mau pergi ke Kamboja, aku mau melakukan tugas misi. Dan ternyata dalam waktu tidak sampai 2 bulan, sudah remuk hatinya, dan dia tinggalkan negara itu, kembali ke negaranya. Bukan karena dia kekurangan makan, sama sekali tidak. Sebab gereja mendukung dia untuk melakukan tugas misi dengan baik. Tapi suatu hari, pada waktu itu menjelang pagi, subuh dia keluar. Dan di tengah kota Phnom Penh, dia melihat sebuah pemandangan. Ada seorang ibu yang tidur di depan emper tokonya orang. Dan di sebelahnya, di dekatnya, adalah anak perempuannya. Usianya baru kira-kira 12 tahun. Tapi karena kurang gizi ya kelihatan lebih kurus daripada seharusnya. Pertumbuhannya juga nggak terlalu baik. Dan anak itu adalah anak kandung dari ibu ini dan dia tidur di sebelah ibunya. Datanglah seseorang, kalau di tempat kita ya mungkin orang yang kerjanya jadi tukang becak gitu. Pagi-pagi datang dan kemudian dia bangunkan ibunya. Lalu dia beri uang. Kira-kira kalau uang sekarang kira-kira 3.000 rupiah. 3.000 rupiah. Kasih duit 3.000 rupiah. Anda tahu yang terjadi? Ibunya membalikkan badan. Dan dia biarkan anak umur 12 tahunnya ditiduri orang ini. Pagi-pagi, subuh ditiduri. Dan misionari Korea ini lihat itu dia marah sekali. Dia takut dengan tukang becaknya, setelah dia pergi, dia datangi ibu ini, dia marah. Dia berkata, kamu ini gila, ibu gila katanya. Dan Anda tahu ibu ini berdiri, dan dia tunjuk misionari Korea ini. Kalau kamu tidak pernah miskin seperti aku, jangan kamu pernah komentari hidupmu. Kamu tidak hidup di jalan seperti aku. Kamu tidak tahu artinya untuk makan sehari sekali saja. Butuh perjuangan yang mengerikan. Kaget dengan jawaban itu. Dia nggak bisa jawab apa-apa. Cuma nangis. Hancur hatinya. Pemandangan itu tidak bisa lepas dari matanya. Dan dia memutuskan pulang kembali ke Korea. Dia berkata, aku tidak tahan. Dan aku tidak punya solusi untuk itu. Saya percaya hidup kita jauh lebih baik daripada ibu itu. Karena ada Yesus yang ajaib memberkati kehidupan kita. Amen, saudara. Tapi sisi lain saya juga mengerti. Kalau kita mengejar terus dan mencintai yang namanya kekayaan, dan fokus kita hanya untuk itu, hidup kita juga akan sama rusaknya. Percayalah. Begitu Anda tidak mengerti bagaimana Anda bisa memiliki kekayaan yang sehat, kita akan hidup mungkin sama bejatnya. Posisinya mungkin beda. Kita tidak menjual apa-apa, tapi kita membeli. Dan itu sama bejatnya. Karena itu saya mau berdoa supaya kita diberi pengertian pada pagi hari ini. Dan firman mengajar kita dan membuat kita jadi umat yang diberkati, tapi sehat secara rohani. Dan bukan diberkati, tapi bejat hidupnya. Sekarang mari kita buka sebagai dasar 3 Yohanes pasal yang pertama. Saya baca mulai ayat yang pertama.
3 Yohanes pasal yang pertama, lihat pada ayat yang pertama. Dari penatua kepada Gaius yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu. Baik benar perbuatanmu, jikalau engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka, dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Sebab karena namanya mereka telah berangkat dengan tidak menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ayat 8, kita wajib menerima orang-orang yang demikian, supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Saudara, surat ini sebetulnya di awal seperti yang kita baca, lebih merupakan sebuah surat ucapan terima kasih. Pada waktu itu ada serombongan hamba-hamba Tuhan sedang melakukan pekerjaan misi mereka. Mereka pergi dari sebuah kota ke kota, dan di sebuah kota mereka bertemu dengan orang yang bernama Gaius. Rupanya dia adalah anak rohani daripada Rasul Yohanes. Hamba-hamba Tuhan ini ketika sampai di kota itu disambut dengan baik oleh Gaius. Bahkan kalau Anda membaca indikasinya Gaius bukan hanya menerima mereka, Gaius memberkati mereka. Gaius membuat mereka bisa melanjutkan perjalanannya. Besar kemungkinan bahwa Gaius memberikan akan persembahan kepada hamba-hamba Tuhan ini, sehingga mereka bisa mengerjakan akan tugas mereka selanjutnya. Dan rupanya pada waktu mereka kembali ke gereja yang mengutus mereka, mereka bersaksi. Dan ketika mereka bersaksi, mereka cerita tentang orang yang bernama Gaius yang menolong mereka. Saya yakin pada waktu itulah Yohanes kaget dan dia tahu bahwa anak rohaninya ternyata berbuat sesuatu buat tim yang dikirim oleh gerejanya untuk memberitakan Injil. Dari situlah kemudian keluar surat seperti ini, dan dia ingin berkata kepada Gaius, dia menguatkan dan dia berkata, kamu melakukan sesuatu yang baik karena kamu telah menolong memberkati orang-orang yang pergi untuk memberitakan Injil. Nah, bagian awal daripada ucapan terima kasihnya inilah, Rasul kasih ini menaikkan sebuah doa. Dan percayalah, dia bukan pribadi yang pintar berbahasa basi. Dia orang yang bicara apa adanya. Dan dia tulis surat berdasarkan apa yang Roh Kudus katakan. Dan karena itulah diputuskan oleh bapak-bapak gereja kita, ini merupakan bagian dari pesan Tuhan, firman Tuhan buat umatnya sepanjang masa sampai Tuhan datang yang kedua kali. Nah, bagian daripada doa yang disampaikan adalah sesuatu yang menarik sekali. Kalau Anda membaca pada ayat yang kedua, dia berkata begini, saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Kalau Anda membaca terjemahan lain, dia berkata, aku berdoa di atas semua yang lain. I wish above all things. Aku berdoa di atas semua yang lain. Kiranya engkau berkelimpahan dan dalam keadaan yang sehat, sebagaimana jiwamu juga berkelimpahan dan sehat. Mengapa Yohanes menggabungkan dua kata ini? Kata kelimpahan dan kata sehat. Saya percaya dia juga mendoakan supaya badannya, fisiknya sehat.
Tapi tidak kebetulan ketika dia menggabungkan dua kata ini, kata kelimpahan dan kata sehat. Salah satunya saya percaya, oleh karena banyak orang yang berkelimpahan dan kelimpahannya dengan tidak sehat. Tuhan memang ingin semua kita menikmati berkat-Nya. Tuhan sebagai Bapa yang baik, tidak ada alasan buat dia untuk berkata, aku ingin kamu melarat hidupmu. Kalau Anda membaca kitab Kejadian, maka sebetulnya kalau Anda memperhatikan, sebelum manusia berdosa, mereka menikmati Taman Eden yang ajaib. Begitu mereka berdosa, baru dia berkata, dengan bersusah payah, dengan berpeluh, kamu akan mencari rezekimu. Buat Tuhan, ketika melihat Anda dan saya, anak-anak yang dia cintai, kerinduan hatinya berkata, aku ingin membuat setiap anakku menikmati berkatku, tapi menikmatinya dengan cara yang sehat. Mengalami kelimpahan dengan cara yang sehat. Tidak ada, menurut saya Tuhan mengerti kok, risetnya Harvard itu Tuhan mengerti. Bahkan sebelum dibuat riset dia berkata, lu tanya gua lah saya beritahu apa efeknya. Karena itulah dia mau berkata, aku tidak ingin anak-anakku IQ-nya jongkok semua, parah. Siapa yang percaya kita punya Bapak yang maha baik? Angkat tangan saudara. Apakah mungkin Bapak yang maha baik ingin melihat Anda dalam keadaan menderita dan melarat? Tuhan mau memberkati kita, tapi blessing yang dia mau berikan sebetulnya bukan dengan tujuan menghancurkan kehidupan kita. Tuhan mau kita menikmati berkat secara sehat. Nah, seperti apa Pak berkat secara sehat? Saya nanti akan berikan beberapa ayat, dan lihatlah setiap kali selalu ada penyeimbang yang dia buat dalam kehidupan kita. Dan setiap keseimbangan itu, sebenarnya dia mau berkata, aku mau kamu wealthy, tapi aku juga mau kamu healthy pada saat yang sama. Loh Pak, bukankah dia berkata bahwa dia mau bahwa aku diberkelimpahan? Yes. Tapi kalau Anda mempelajari, kata kelimpahan di sini adalah artinya to help on the road. Sebuah pertolongan pada waktu Anda di jalan. Saya mau ulang lagi. Kelimpahan itu pengertian pertama adalah sebuah pertolongan untuk perjalanan saudara. Loh, saya nggak ada perjalanan Pak. Artinya Anda tidak butuh pertolongan. Sebab kelimpahan itu bukan sekedar Anda memiliki kekayaan yang sangat banyak untuk dirimu sendiri. Tapi kekayaan itu sebetulnya ditentukan seberapa jauh perjalananmu dan seberapa besar kebutuhanmu untuk perjalanan yang harus kau tempuh dengan Tuhan. Saudara harus mengerti bahwa setiap kita itu punya destiny. Dan setiap kita itu punya destinasi. Ada tujuan dalam kehidupan kita. Ada orang yang membiarkan hidupnya bergerak tanpa tujuan Tuhan. Hidup tanpa visi. Dan firman berkata, tanpa visi umat itu binasa. Saudara, kalau Anda punya tujuan, itu akan membuat hidupmu berbeda. Seharusnya semua orang percaya itu begini. Tuhan, sebetulnya apa tujuan hidup ke depan? Dalam engkau mencari Tuhan, dalam engkau menyukakan hatinya, dalam engkau melayani. Waktu engkau berkata, itulah Tuhan yang aku tahu tujuan hidupku. Lalu apakah engkau mau berkata, aku mau ambil destiniku? Dan waktu Anda mulai melangkah, dan saudara berkata, ya aku bisa. Pada waktu itulah Tuhan akan menolong Anda dan memberkati saudara. Saya teringat peristiwa tahun 98 atau awal 99, saya lupa. Waktu itu kita gereja, seingat saya kita ada kira-kira mungkin 700
orang lah jemaat kita, 700. Dan gereja sudah 7 tahun. Berarti ya itu 98 lah, 98. Kita sudah 7 tahun dan selama 7 tahun ada 700 orang di tengah-tengah kita. Dulu saya pikir bahwa segala sesuatu ya saya biarkan aja. Tapi itu sama dengan Anda, sebetulnya nanam apapun Anda sebar-sebar aja. Tidak ada rumput, apa itu liar disiangi, tidak ada tanah digarap, ya sebar-sebar. Saya pikir ya begitulah, sebar-sebar. Tidak tahu harus bagaimana, ya nyebar aja. Kemudian satu hari ada pendeta dari Singapura datang. Anda mungkin pendengarnya, pendeta Kong Hee. Lalu kami lagi makan siang, lagi mau makan siang, saya jemput dia, dan saya masih ingat kita ke daerah Jalan Pringgading sana cari Chinese food. Sampai di dekat situ, tiba-tiba dia tanya dengan saya begini, jemaatmu berapa sekarang? Saya bilang 700. Terus dia tanya sama saya gini, tahun depan kamu pengen punya jemaat berapa? Dan itu pertanyaan tidak pernah saya pikir sebelumnya. Kalau mau jujur, saya berkata ya terserah, nggak tahu. Pokoknya hidup saya jalani saja. Tapi hari itu tiba-tiba dia tanya sesuatu yang saya harus jawab. Nah, saya mau ngomong jujur nih, jangan diceritakan orangnya, nanti dia merasa saya tipu. Ketika dia tanya seperti itu, saya nyeplos. Karena waktu itu dia sudah pamer ke saya, jemaatku sudah 13.000. Ya, saya bilang. Lalu kemudian dia tanya, tahun depan kamu pengen punya berapa? Bingung saya. Itu bertentangan dengan semua yang saya jalani selama ini. Saya jalani aja sudah. Nggak peduli, nggak ngerti visi, nggak ngerti apa. Nah, sejujurnya memang begitu, saudara. Mau disalahin ya nggak bisa. Tapi hari itu dipaksa untuk jawab. Saya nekat, saudara. 2.000. Bayangin selama 7 tahun cuma 700. Ini 98 menjelang akhir nih. Saya bilang 2.000. Terus dia ngomong begini, ini istilah dari dia. Mari kita sepakat. 2.000 sebelum tahun 2000. 2000 before 2000. Amin. Terlanjur ngomong saya, amin. Setelah itu saya mikir dengan keras. Gimana caranya? Tapi saya mau beritahu saudara, sejujurnya saya juga nggak tahu caranya gimana. Saya hanya berkata, oke, saya mau 2000 tahun depan. Dalam 1 tahun kita harus berkembang 3 kali lipat. Mari saya ajak sepakat, tahun depan harus penuh semua tempat ini. Lalu kemudian saya berkata begini, ayo wis. Dan malamnya dikosbahin lagi. Saya terjemahkan pula. Saya berkata, bagaimana kalau saya ngomong 2000? Itu bukan jawaban karena roh Tuhan menginspirasi. Itu kayak orang kecepet diinjak 2000. Tapi saudara, itu powerful ternyata. Lalu kemudian pokoknya sudah begitu aja kita doa buat jiwa-jiwa kita. Tantang orang terima Yesus. Lalu sekarang ini banyak orang datang seperti ini. Banyak orang lihatlah apa yang Tuhan kerjakan itu, banyak orang melihat. Lalu orang bertanya, Pak kok bisa begini? Sebetulnya sederhana. Semua yang Tuhan berikan buat kita hari ini, karena ini bekal buat gereja kita. Bekal. Ada orang mau pergi ke Afrika 3 bulan, misalnya. Ya,
datang ke Pak Victor, Bapak kan yang memimpin misi, tolonglah Pak, saya mau 3 bulan di Afrika. Ya nggak mungkin dikasih sangu $100. Kena orang Somalia, Iris, habis saudara, nggak bisa. Kalau Anda mau mengambil sebuah jatah yang besar, dan engkau berkata, aku mau jalani. Maka Bapak yang baik berkata, nak, aku tahu kamu ingin menempuh sesuatu yang besar dan hebat dan tinggi dan berat. Ini aku bekali. Ya tuh. Saudara, engkau naik Mount Everest dengan naik Gunung Berintik. Itu bekalnya lain. Anda naik Mount Everest, Anda harus melengkapi dirimu dengan banyak hal. Itu dites kesehatanmu itu. Anda harus kuat, fit, semuanya. Kelengkapannya, bajunya, sepatunya. Dan itu barang mahal semua. Anda perlu alat komunikasi mungkin, pakai sistem satelit. Gunung Berintik tinggal bengok-bengok. Wah, neng dhuwurmu. Nah, kenalah. Ya, ngono cukup saudara. Gunung Berintik tidak perlu satelit. Lah bekalnya apa, Pak? Ya sak gelas itu banyu putih sudah selesai. Beda kalau Anda mau naik Mount Everest. Lalu kita uangkan ini berapa? Beda. Loh Pak, saya Gunung Berintik tapi fasilitas Mount Everest. Tidak tahu malu, ngerti gak saudara? Buangetan itu namanya orang Jawa bilang. Sekarang saya mau tanya, siapa yang ingin menikmati berkat yang luar biasa dari Tuhan? Nah, Anda mau kemana emangnya? Kalau engkau bisa ngadep Tuhan, berkata Tuhan, berkati aku. Tidak ada anak tidak bisa sekolah di kota ini. Saya yakin Tuhan akan berkati Anda. Tapi dia akan berkata begini, oke? Dengan sisa 100.000 tiap bulan itu, engkau memberi beasiswa berapa anak? Oh nanti Tuhan, kalau 100 miliar. Tuhan berkata gini, akeh tunggalin nang nek ngono. Kalau saudara serius dengan destiny. Pak, saya ingin jadi bendahara kerajaan surga. Oke. Mulai dengan level paling bawah. Tunjukkan engkau bendaharanya. Satu hari Tuhan akan angkat saudara sebegitu rupa. Tapi kalau dari yang paling bawah tidak kita mulai. Tuhan juga berkata. Anda baca koran kan? Kapan hari itu Pak Gubernur kita marah-marah, sidak orang yang nggak ada, dia tegur, aku aja dihapusi mas. Nah Tuhan ngomongin sama, Tuhan saya mau begini. Aku aja dihapusi mbak, Gusti Allah kok dihapusi terus, nggak mungkin saudara. Yohanes berdoa di atas semua yang lain, aku berdoa kiranya engkau berkelimpahan dan dalam keadaan sehat. Sebagaimana jiwamu juga berkelimpahan dan sehat. Yang pertama Tuhan berkata, aku tidak masalah sebetulnya memberkati anak-anakku. Masalahnya ini merupakan support, ini uang saku di jalan. Lu mau kemana? Anda pergi kemana? Menentukan kemudian, ini uang sakunya, bekalnya seperti apa? Tidak mungkin tuh Anda ke Mount Everest kok tak bawain kulkas, itu kan nggak mungkin. Anda butuh yang lain. Anda butuh pemanas. Sebaliknya kalau Anda lagi di Qatar hari ini di gurun, katanya 45 derajat, panasnya luar biasa. Nah Anda butuh air pendingin. Ngerti saudara? Saudara ingin diberkati. Jalani destiny. Ketika Tuhan berkata kepada kita,
Genapkan destinimu. Injil kerajaan harus diberitakan di seluruh dunia. Baru kemudian tiba kesudahannya. Apakah Tuhan memberikan kita uang dulu? Tidak. Begitu Anda melangkah, bukankah Tuhan memberikan terobosan? Begitu niatmu benar aja, itu membawa sesuatu yang ajaib. Saya bilang 2000, Tuhan hargai itu. Kita mulai jalan selangkah demi selangkah. Dan saya masih ingat, pada akhir tahun 99, pada waktu itu kami lagi di Amerika. Kebaktian di sebuah gereja dan pulang kita makan bubur ayam. Saya diberitahu Natal kita pada waktu itu. Kita pakai junior, kita sewa. Ngebludak, saudara. Dan di situ kita berkata, kita tembus angka 2000. Dan saya mau percaya tahun depan, kita penuhi tempat ini. Tidak ada bangku kosong dalam nama Tuhan Yesus. Mari jalani destiny kita. Untuk nama Tuhan dimuliakan. Yang percaya katakan amin. Itu poin pertama. Yang kedua. Mari kita lihat Markus pasal yang ke-10. Markus pasal yang ke-10. Ayat yang ke-29. Markus 10 ayat yang ke-29. Dan ayat yang ke-30. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya. Orang itu sekarang, pada masa ini juga, akan menerima 100 kali lipat. Yang diterima itu apa? Saudara, rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang. Tapi ada tambahannya. Sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Nah, kalau orang baca ini, ada orang ngomong begini, Pak, Tuhan itu gimana ya, Pak? Wong saya itu lagi seperti makan bandeng enak-enak, durinya nyangkut di sini. Loh, kok bisa? Bapak kan membaca ini. Di sekarang ini kita terima 100 kali ganda rumah. Nah, kalau punya rumah 100 kan sudah Anda punya perumahan sendiri. Siapa yang kepingin punya rumah 100? Puji Tuhan, ada. Jadilah seperti yang Anda inginkan. Ya toh, saudara, ini kan hebat, Pak. Sekarang kita terima rumah 100. Saudara laki-laki, wah lah Kak, kok banyak, Pak? Nah, kalau laki-laki 100 konglomerat semua kan lumayan. Anda hidup dari perpuluhannya aja atau nganggur setiap hari. Segala macam, termasuk ibu. Loh, ibu kok banyak, Pak, 100? Ya sampai toh. Semua. Sekarang terima tanah. Bayangin. Ya 100 minimal 100 hektar. Kan lumayan toh. Di tengah kota 100 hektar. Nah itu kan Anda cuma anggur lebih leya-leya gini. Sampai Tuhan datang yang gak habis dimakan toh. Apalagi kalau Anda penggemar cuma pecel dan soto. Murah meriah. Sehat pula. Tapi Pak, itu kan enak. Ada tambahannya. Itu seperti duri nanggrok di sini. Tambahan yang mana? Sekalipun disertai berbagai aniaya. Nah itu kan podonya digebuki, Pak. Anda salah. Dengerin saya baik-baik. Saya pelajari kata aniaya itu artinya banyak. Memang artinya juga aniaya. Tapi ada satu pengertian yang ajaib. Dengerin ya. Tuhan mau kita ini diberkati. Tuhan mau kita ini
wealthy. Tapi Tuhan juga mau kita ini healthy. Semua blessing yang Dia berikan buat kita tidak dengan tujuan menghancurkan anak-anaknya. Mengapa Tuhan berkata sekalipun disertai berbagai aniaya? Kata aniaya itu artinya begini, satu di antara pengertiannya. Push forward, mendorong untuk maju, sehingga kita bisa berlari dengan cepat untuk mencapai garis akhir. Jadi bukan Tuhan itu iseng gebukin, jitai kepalamu, jewering. Nyoh mangasena keplak, nyoh mangasena cekak, nyoh mangasena tendang. Enggak gitu, itu kan Anda waktu kejem dulu. Bukan, tujuannya bukan menghajar Anda, itu tidak. Semua yang dikerjakan ada tujuan. Misalnya begini. Kalau Anda punya anak, engkau berkata begini. Nak, jangan keluyuran malam-malam. Tidak sehat. Ngabisin duit. Begini. Tapi Anda ternyata keluyuran waktu malam. Justru malam itu keluyuran. Jam orang tuamu tidur, Anda keluyuran. Sambil keluyuran Anda ternyata sehat dan menghasilkan uang banyak. Kok bisa Pak? Ya, karena Anda tinggal di Amerika. Jam sini tidur, Anda sana bangun. Anda kerja, duitnya banyak. Marah nggak mereka? Enggak. Loh kok keluyuran? Loh, karena aku sehat. Duitku banyak. Orang tua bilang, iyalah, jamku tidur, kau keluyuran. Atau saya berikan contoh lebih baik begini. Ada orang tua berkata begini, jam 8 malam harus tidur. Karena besok jam 6 harus bangun. Dalam kenyataannya, Anda mengerjakan banyak tugas, jam 9 Anda baru bisa tidur. Tapi setengah 6 Anda sudah nyembah Tuhan seger. Orang tua lama-lama dengan aturan atau tujuan sih sebetulnya. Tujuan toh. Semua yang kita lakukan ini kan dengan tujuan, saudara. Ada orang berkata gini, olahraga paling sehat itu berenang. Tapi Anda naik gunung. Dan Anda sehat banget. Dilarang nggak? Jangan berenang. Enggak toh. Karena tujuannya tercapai toh. Aniaya adalah Anda didorong begitu rupa oleh situasi supaya Anda lari dengan cepat sehingga Anda bisa mencapai finish line-mu. Nah sekarang kalau Anda tidak usah didorong, Anda menikmati blessing, tetap engkau lari dengan cepat dan mencapai garis akhir. Buat apa aniaya? Banyak orang itu curiganya besar dengan Tuhan. Oh Tuhan memang mau kita ini susah. Nggak bisa lihat kalau kita senang. Bukan. Tapi ini seperti ini loh saudara. Kita mungkin bisa gambarkan seperti kuda balapan. Sudah mulai kan? Anda pernah lihat nggak pacuan kuda? Sudah mulai, siap dikasih aba-aba, bum, dibuka ininya. Apa itu penyekatnya, lari kan kudanya. Begitu lari terus, yang di atas jokinya berkata, kamu hebat. Terus dia berkata, maaf, ngomong apa lagi? Aku hebat. Berhenti, dipecut. Diar, nanti ngomongnya. Pecutan itu buat apa, saudara? Supaya dia lari dengan kuat. Nah ada kuda-kuda Raja Edan. Di tengah-tengah, lihat temannya ada kuda betina. Sweet. Lo balapan kok sweet itu loh. Pecut cetas. Pecutnya ini bukan paket untuk menyengsarakan. Ini alat untuk membuat dia cepat. Dan memang kenyataannya, kalau nggak dipecut, lamban. Mobil baru aja, wah, dimenyani sih, dilihati. Nak jalan pelan-pelan, oh ada lubang, berhenti dulu, diukur sih lubangnya 5 cm, minggir sidik, minggir.
Tuhan berkata, wis tabrak wis sithik mobil iki. Tiba-tiba ada becak remnya blong, jedar. Lalu sadar. Tapi seandainya Anda itu hidup seperti yang Tuhan mau, Anda berlari dengan sangat cepat mencapai garis akhir, buat apa penderitaan? Iya toh? Coba. Ada guru berkata, harus ini supaya ini. Ketika ujungnya tercapai, buat apa dia menghukum murid-muridnya? Nggak ada yang ingin begitu. Tuhan juga tidak mau begitu. Mari nikmati berkatnya, tapi terus lari kepada tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Nikmati boleh Pak, Anda nikmati. Saluran air kan selalu basah. Tapi tidak berarti Anda berhenti. Dan kebanyakan orang, karena dia berhenti, itu yang menjadi persoalan dalam hidupnya. Siapa yang ingin terus lari dengan kuat bersama dengan Tuhan? Biarkan tidak ada alasan apapun buat Tuhan tidak mengatakan, aku tidak akan memberkati engkau. Rindunya hatinya adalah melihat semua anak-anaknya diberkati. Amin. Yang ketiga, sekarang Markus pasal yang ke-25. Injil Markus, maaf saudara, bukan Markus, Matius maksud saya. Matius 25 ayat yang ke-29. Matius 25 ayat yang ke-29. Sedikit saya mengulang yang minggu lalu. Alkitab berkata begini. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Siapa yang sungguh-sungguh ingin menikmati kelimpahan dari Tuhan? Lihat ayatnya berkata apa? Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Nah, saya mau beritahu lagi saudara. Kata mempunyai, sebetulnya kalau Anda pelajari dari kata Yunani, echo. Dan minggu lalu saya beritahu, echo itu asalnya adalah seorang dewi dalam mitologi Yunani, yang hanya bisa menirukan suara orang lain. Kalau saya berkata saya, jangan berkata saya. Echo itu gema. Kalau saya berkata kamu, jangan berkata kamu. Itu gema echo itu. Yesus berkata barang siapa mempunyai. Dan buat Tuhan mempunyai artinya bukan engkau memiliki sesuatu buat dirimu sendiri. Tapi sesuatu yang punya gema, yang berecho kepada orang lain. Kepadanya akan diberi sehingga dia berkelimpahan. Kalau kita ingin mendapatkan kelimpahan, abundance dari Tuhan, maka Anda harus memiliki. Memiliki artinya bukan Anda punya sesuatu, possessing something, bukan itu. Tapi memiliki di sini adalah echo. Saya punya mikrofon. Mikrofon saya ini, saya berkata saya punya mikrofon, bukan sekedar karena dia berfungsi sebagai mikrofon. Tapi lebih daripada itu, mikrofon ini punya echo.
Akan beda kalau saya matikan mikrofon ini dan saya bicara, yang di ujung sana Anda tidak bisa menikmati. Yang paling depan Anda akan susah mendengarkan saya. Tapi mikrofon ini membuat sebuah fungsi yang ajaib, di mana suara saya bisa mencapai seluruh ruangan ini. Dan itu merupakan echo. Hari ini saya berkata bahwa kita sangat memiliki, banyak memiliki. Why? Ketika saya sedang bicara di sini, saya tahu ada ribuan orang di rumah masing-masing, di negara, di puluhan negara di dunia, sedang duduk mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan hari ini. Dan saya berkata, saya memiliki. Sebab kebenaran yang Tuhan beritakan kepada saya, firman yang Dia turunkan dalam kehidupan saya, bukan hanya untuk pribadi saya, tapi ini echo. Sama harta dengan harta apapun. Dari bolpen sampai apapun yang Anda punya. Saudara harus tahu, buat Tuhan, kalau ini tidak ada artinya buat orang lain, kalau ini tidak ada gemanya buat orang lain, saya bukan orang yang memiliki. Sekarang kita mengerti mengapa suatu hari ada seorang muda yang kaya datang kepada Yesus. Dia tersungkur dan dia berkata begini, "Guru yang baik, apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Dan dia berkata, "Kamu mengerti? Firman berkata, jangan ini, jangan ini, jangan ini, jangan ini." Dan dia berkata, "Semua sudah kukerjakan sejak masa mudaku." Dan Tuhan memandang dengan sedih dan dengan iba, dengan belas kasihan. Dan dia berkata, kurang satu, cuma kurang satu. Saudara, kalau Anda baca, semua yang Tuhan katakan itu bagian dari 10 perintah Allah. Itu bukan 10 perintah Allah. Itu perintah yang ke 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu 6 perintah Allah. Itu yang mengatur hubungan Dia dengan manusia. Jangan ini, jangan ini, jangan ini, jangan ini. Itu 6. Yang 4 nggak disebut oleh Tuhan. Dan Dia berani berkata, sudah aku kerjakan sejak masa mudaku. Apa yang terjadi, saudara? Tuhan berkata kurang satu. Dan kurang satunya ini membuat banyak orang nggak happy dengan ayat ini. Karena mereka berkata, ini kan gila. Enggak. Dia berkata, jual hartamu, berikan kepada orang miskin, dan kamu ikut aku. Tuhan mau berkata, nak, kamu memang diberkati. Tapi apa yang kau punya ini tidak ada artinya buat orang lain selama ini. Karena ayat yang dia sebutkan tadi, hukum yang dia katakan tadi, itu hukum yang sifatnya defensif. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan ini, jangan ini, jangan ini. Dia bilang, aku tidak. Tapi kekayaanmu tidak bergema, berecho untuk orang lain. Dan engkau tidak punya. Itu yang dikatakan dalam kitab Wahyu. Engkau kaya, tapi engkau tidak tahu, engkau melarat. Sebab tidak ada echonya. Itu yang Tuhan mau katakan. Aku mau kamu berkelimpahan, tapi hidupmu itu sehat. Bandingkan dengan orang kaya yang bodoh, yang menimbun hartanya buat dirinya, dan Tuhan berkata, hei kamu orang yang bodoh, hari ini malam ini juga aku bawa jiwamu mati. Buat siapa kekayaan itu semua? Echonya tidak ada. Tapi saya beritahu saudara, kekayaan dimulai dari jiwa kita. Kekayaan dimulai dari mentalitas kita. Kalau saudara merasa begini, Pak, saya bukan orang kaya, tapi dengan seberapa yang kau punya, itu berecho kepada orang sekitarnya. Kemanapun kau pergi, seseorang disentuh dan diberkati. Kemanapun Anda pergi, seseorang akan terima anugerah. Engkau bicara, engkau mendoakan, engkau memeluk, engkau menguatkan hatinya, engkau memberkati dengan apapun yang kau punya. Tuhan berkata, jiwanya kaya ini, sebab dia mempunyai, dia berecho. Ngerti saudara?
Itu sebabnya ketika Tuhan masuk ke rumah Sakius, mengapa dia berkata keselamatan ada di rumah ini? Karena Sakius kalau Anda perhatikan, dia cuma naik pohon, dan itu di kota Yeriko itu ada pohon namanya sikamor, yang sudah kira-kira 3.000 tahun umurnya. Kalau Anda masuk kota Yeriko, nanti tour guide-nya berkata, inilah pohon Sakius. Tempat Sakius nangkring di atasnya. Itu pohon sikamor. Ya mungkin aja itu pohonnya. Mungkin juga tidak. Tapi itu pohon mungkin menyaksikan peristiwa 2.000 tahun lalu. Sebab itu pohon umurnya lebih tua dari Tuhan Yesus dibanding waktu dia hidup di dunia ini. 3.000 tahun katanya umurnya. Tuhan hanya berkata, Sakius turun. Aku hendak numpang di rumahmu. Begitu Tuhan masuk ke rumahnya, dia begitu bahagia. Dia berkata, kalau ada yang kuperas, kembalikan sekian kali lipat. Dan separuh kekayaanku, kuberikan kepada orang miskin. Tiba-tiba dari orang yang memeras orang lain, buat dirinya jadi orang yang mempunyai. Sebab kekayaannya tiba-tiba menyentuh begitu banyak orang. Dan Tuhan berkata, keselamatan ada pada rumah ini. Sebab echo. Saya berdoa hidup kita dan gereja terus punya echo sampai Tuhan datang yang kedua kali. Amen. Bantu doa. Masih ada tim kita yang di Afrika, saya tahu. Yang di Amerika Latin sudah pulang semua. Satu tim masih di sana. Sekarang lagi di El Salvador sudah selesai. Ecuador, whatever, negara yang banyak banget. Bantu doa, saudara. Kita hampir selesai, it's almost done. Kalau dihitung semua dengan yang dikerjakan kota-kota lain, hitungan saya sudah lebih dari 130 lah. Menurut saya hampir 150 negara kita cover dalam anugerah Tuhan yang luar biasa. Amen. Echo, 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 echo. Anda dan saya punya kekuatan Tuhan yang tak terbatas. Biar bergema jadi echo. Yang terakhir. Sekarang mari kita lihat surat Yakobus pasal yang pertama. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Kepada kedua belah suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Anda garis bawahi kata pencobaan itu. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh. Dan ada istilah bagus dalam bahasa Inggrisnya. Alkitab mengatakan, dan tak kekurangan suatu apapun. Wanting nothing. Itu orang yang hidup dalam kelimpahan dan tidak kekurangan apapun yang baik. Yang menarik adalah kalau Anda perhatikan, ujung dari semuanya ini adalah kita tidak kekurangan suatu apapun, tapi dimulai dengan nasihat, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Saudara, kata pencobaan di sini itu menarik sekali. Kata ini mengandung pengertian yang menurut saya ajaib sekali. Kata pencobaan di sini sebenarnya adalah suatu tes yang dengan tujuan untuk mengukur kemampuan daya tampung seseorang. Salah satu tujuan atau arti daripada tes atau pencobaan adalah itu sebuah tes untuk mengukur, meyakinkan seseorang akan daya tampung sesuatu. Kemampuan untuk menerima secara kuantiti.
Sekarang kalau kita melihat dalam kehidupan dengan kacamata Tuhan, seharusnya tidak boleh ada orang menggerutu. Saya masih ingat waktu kita bangun Holy Stadium ini. Pak Sugi masih ingat nggak, ini titiknya ada berapa titik ya Pak, dulu fondasinya? 299, hampir 300 titik tiang pancang. Di bawah ini hampir 300. Terus tiap kali masuk berapa meter ya Pak? 31-32 meter, hampir 300 titik, dan tiap kali itu masuk sekitar 31-32 meter ke bawah. Saya masih ingat, setelah dipancang dengan suara tiang pancang yang gemuruh itu, dak, 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 nggak tahu berapa lama itu. Setiap hari kesini mendoakan hanya dengar begitu, dang, dang. Selesai semua, tiba-tiba semuanya sepi, silent. Satu hari saya datang, saya melihat tumpuan beton yang sangat gede. Itu ada di beberapa titik dari tiang pancang kita ini. Saya tanya dengan Pak Sugi, ini ngapain kasih beton gede-gede begini? Saya nggak tahu soal teknik begitu. Lalu beliau berkata, ini Pak, ini untuk mengukur beban, loading test ini. Seberapa sanggup menahan bebannya. Terus dikasih garis-garis dengan cat itu. Dia berkata, kita harus ngerti Pak, dengan dibebani sekian, secara random diacak, ditimpakan begini, ini turun lagi tidak? Kita mau memastikan dia punya kapasitas nampung dan tidak membuat ambles. Kan nggak lucu toh, tengah kebaktian, haleluya, ambles. Kayak Mr. Bean kita ambles. Nggak lucu toh. Sebelum orang-orang terhormat ini datang, anak-anak raja datang dan duduk dengan yakin tidak akan ambles begini. Hampir tiap titik dari 300 titik ini diuji sebetulnya. Mampu tidak? Dan dulu kita ngukurnya adalah Anda nyanyi tidak diam loh. Boleh lompat. Nah, kalau lompat itu kan sebetulnya lebih berat. Tapi kenapa kita berani buka tempat ini? Di sebuah titik pada satu waktu kita sudah buat namanya loading test. Tiap titiknya sekian ton, saya tidak tahu, gede-gede. Ditaruh di atasnya. Dan setelah beberapa saat ditunggu, tidak geser. Tetap tidak geser. Lalu mereka berkata, bagus. Sudah sampai pada kekuatan yang diharapkan. Kita bangun. Dan jadilah tempat ini yang Anda duduki hari ini. Dengan sangat yakin kita berkata secara teknis sudah diukur. Tuhan juga sama. Yang namanya berkat itu Tuhan, itu tuh gampang. Anda baca di Alkitab, wong aspal dari emas. Pak Yusak pernah cerita, Tuhan buat tendangan kerikil satu gitu. Tendang dinding satu, sipek piau katanya. Kerikil satu, gampang. Tapi kalau sipek piau buat Anda tenggelam, apakah Anda akan tenggelam tidak? Ayo. Apakah saudara dengan semua yang hebat, yang besar, yang glamor, yang wow, jangan-jangan loh, kok mendina kok tambah ambles kan? Kabotan berkat aku. Tuhan dalam anugerahnya berkata, kurangi. Daripada berkat ngubur hidupnya. Kalau Anda sedang mengalami sebuah ujian apapun, firman berkata, itu kebahagiaan. Amen, saudara. Zaman dulu yang saya tahu, sarjana itu tidak bisa langsung tes ujian, sarjana nggak bisa. Dia harus antri. Nanti kebahagiaannya kalau diundang dapat jadwal ujian. Loh Pak, ujian kok malah bahagia daripada jadi mahasiswa tuwek, mahasiswa abadi. Tiap tahun hanya memperbarui kartu mahasiswa. Kamu kuliah di sini.
10 tahun lagi kamu memang sudah di sini. Lah orang barbar, oh ini menyerap ilmu-ilmu terbaru. Ya, sama dengan orang bodoh sebetulnya. Tapi kalau Anda ngerti di zaman dulu, kalau baru dosanya berkata, kamu ujian, bahagianya luar biasa. Sebab itu kesempatan Anda lepas, dan engkau meraih akan impianmu. Hari-hari ini, kalau engkau punya pergumulan, punya masalah, mari berkata terima kasih Tuhan. Biar engkau melihat, engkau mengukur, seberapa aku bisa dipercayai. Anda akan jadi orang yang wealthy, dan Anda jadi orang yang healthy. Yang diberkati katakan amin. Tutup Alkitab saudara. Mari berdiri bersama-sama.